Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal UPPPG untuk PGSD tahun 2021. Dan ini merupakan bagian keempat. Untuk video kali ini ada beberapa catatan yang saya buat. Nah, catatan yang pertama ini yang pertama adalah sekadar prediksi, jadi bisa benar dan tentunya bisa salah. Yang kedua, soalnya ini terdiri dari 10 mata pelajaran matematika. Dan yang ketiga, ini soal matematikanya saya buat berdasarkan kisi-kisi materi tentunya, yaitu terkait dia dengan bilangan. Dan yang keempat adalah soalnya diambil dari beberapa referensi, kebanyakannya sih dari paket. Kemudian yang kelima, tentu bila teman-teman menemukan kesalahan jawaban ataupun perbedaan jawaban, mari kita diskusi. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama, angka 9, 24, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari bilangan tersebut dengan terkecil yang dihasilkan adalah A. 3.816, sedangkan yang B adalah 4.816, yang C adalah 7.083, yang D adalah 8.183. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang benar yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang benar adalah yang C. Nah, di sini caranya tentu kita memperhatikan soalnya. Yang pertama adalah kita akan menyusun angka yang sudah disebutkan itu dari yang terbesar menuju angka yang terkecil. Yang terbesarnya adalah 9542. Jadi ini 9542. Sedangkan dari yang terkecil dan yang terbesar tentu angkanya adalah 2459. Jadi jumlahnya adalah 2459. Karena ini yang ditanya adalah selisih dari bilangan terbesar dengan terkecil, tentu ini bakalan kita kurangkan menjadi 9542-nya kita kurangkan menjadi 2459 dan hasilnya adalah 7083. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Mobil tersebut menghasilkan 8,5 liter untuk setiap berkendaraan sejauh 100 km. Suatu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang tersisa di mobil tersebut ketika sampai tujuan adalah A. 15,25 liter, sedangkan yang B adalah 16,25 liter, yang C 24,75 liter, yang D 29,75 liter. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Di sini ada caranya. Jadi caranya yang pertama tentu kita susun seperti ini. 8,5-nya kita bagi dia dengan 100 karena yang dihitung ini kan 8,5 per liternya itu ditempuh dalam 100 km. Jadi kita susun menjadi 8,5 per 100 sama dengan X per 350. Nah, karena X-nya belum kita tahu berarti kita kali silang saja. Jadi 100-nya kita kalikan dengan X, kemudian 8,5-nya kita kalikan dengan 35, maka hasilnya adalah X adalah 2975-nya kita bagi 100 sehingga menghasilkan 29,75. Nah, karena ini yang ditanya adalah yang tersisa, berarti ini 45 liternya ini kan diisi penuh, jadi 45-nya ini nanti kita kurangkan dengan 29,75 sehingga akan menghasilkan 15,25. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika X sama dengan 8, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 24, maka bentuk di bawah ini yang benar adalah A. X sama dengan Y ditambah Z, yang B. X sama dengan Y per Z, sedangkan yang C-nya adalah X sama dengan Z per Y, sedangkan yang D adalah X per Z plus Y. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira yang tepat yang mana? Oke, jawaban nomor 3 ini yang tepat adalah yang C, yaitu X sama dengan Z per Y. Nah,
Jadi untuk soal nomor 3 ini sebenarnya simpel saja, kita tinggal memasukkan angkanya ke masing-masing huruf. Nah, misalnya kita contohkan dia dengan A. A itu kan X-nya 8, sedangkan Y-nya 3 ditambah Z, maka ini kalau 3 ditambah 24, otomatis nanti X-nya bakalan hasilnya adalah 27. Nah, yang B-nya tentu X-nya adalah 8, sedangkan Y-nya adalah 3, sedangkan 24-nya ini Z-nya adalah 24. Jadi kalau kita antara kita bagi tidak bisa, atau kita kali silang juga bisa. Nah, untuk yang C ini tentu dia tepat karena X-nya misalnya 8, kemudian Z-nya 24, kemudian Y-nya 3. Kalau yang dicari adalah X-nya, otomatis nanti hasilnya adalah 24 dibagi 3, itu pasti hasilnya adalah 8. Atau sebaliknya ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 4. Jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah 1/3 dari bilangan tersebut? Yang A adalah 4, sedangkan yang B 8, C 12, yang D adalah 16. Kira-kira soal nomor 4 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Nah, jadi caranya yang pertama ini kita kalikan dia dengan 4. Kita kalikan dengan 4, kemudian hasilnya adalah 48. Jadi kita prediksikan saja kira-kira angka berapa yang dikalikan 4 sehingga hasilnya 48. Nah, di sini angka yang tepat untuk kita kalikan 4 itu adalah 12. Makanya 4 dikalikan 12 itu hasilnya adalah 48. Nah, sekarang berapakah sepertiganya? Sepertiganya berarti ini istilahnya 12-nya, angkanya kan tadi 12-nya. Nah, jadi 12-nya ini kita bagi dia dengan sepertiga, maka bilangan tersebut adalah hasilnya adalah 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihasilkan? Yang A adalah 10,25 liter, yang B adalah 11,25 liter, sedangkan yang C adalah 12,75 liter, yang D adalah 13,75 liter. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, yang tepat yang soal nomor 5 ini adalah yang D, yaitu 13,75 liter. Nah, jadi caranya yang pertama adalah tentu kita susun seperti ini. 2,5 liter itu akan mengecat dalam waktu 1 jam, berarti 2,5 per 1 sama dengan, nah ini kan waktunya adalah 5,5 jam tanpa kita tahu berapa liter yang dipakai. Jadi 2,5 per 1 sama dengan X per 5,5, dan ini tinggal kita mengkalikan silangnya saja. 1 dikalikan dengan X sama dengan 2,5 dikalikan dengan 5,5, maka hasilnya adalah 13,75 dibagi 1 dan hasilnya 13,75. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Fahri dan Andi akan mengecat tembok rumah. Fahri dapat mengecat tembok tersebut selama 20 hari. Sementara Andi dalam waktu 30 hari. Seandainya Fahri dan Andi bekerja sama, pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu berapa hari? A 24, sedangkan yang B adalah 12, yang C 10, dan D ada 5. Nah, kira-kira untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini yang tepat tentu adalah yang B, yaitu 12. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jadi caranya seperti ini. Nah, kita ibaratkan adalah sepernya, ada sepernya. Jadi 1/20 kita tambah dia dengan 1/30. Karena ini kan digabung, otomatis ini kita tambah. Nah, jadi sekarang kita menyamakan penyebutnya. Jadi 20 dengan 30 itu penyebut yang sama adalah 60. Nah, jadi hasilnya adalah 3/60 ditambah dengan 2/60. Sehingga menghasilkan 5/60. Nah, 5/60 ini nanti kita bakalan balik juga menjadi 60 dibagi dengan 5 sehingga akan menghasilkan 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perbandingan antara uang Anton, Benny, dan Chandra adalah 3/4 berbanding 2.
Jumlah uang mereka adalah Rp108.000. Berapa perbandingan antara uang Anton dan Chandra jika sekarang uang Anton telah digunakan sebanyak 6.000? A 2:1, yang B adalah 3:2, yang C 4:3, yang D adalah 4:5. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 4:5. Nah, jadi caranya yang pertama adalah karena yang ditanyakan adalah Anton dan Chandra, berarti dua anak ini yang perlu kita cari kira-kira jumlah uangnya berapa. Nah, kita mulai dari Anton ya. Nah, Anton, karena Anton perbandingannya pertama adalah 3, berarti ini 3 ditambah 4 ditambah 2, karena ini jumlah uang mereka kan digabung. Jadi otomatis perbandingannya juga digabung. Berarti 3 ditambah 4 ditambah 2, baru kita kalikan dia dengan jumlah uang mereka, yaitu Rp108.000. Nah, baru ini sama dengan 3/9 dikalikan dengan 108.000, baru nanti di hasilnya adalah 3 kita kalikan dia dengan 108.000 ini, maka hasilnya adalah 324.000, baru kita bagi dia dengan 9 dan hasilnya adalah 36.000. Nah, jadi kita sudah menemukan uangnya Anton. Sekarang kita akan mencari uangnya Chandra. Kira-kira uangnya Chandra berapa? Nah, Chandra ini kan perbandingannya adalah 2. Otomatis kita buat dia 2/3 ditambah 4 ditambah 2, kita kalikan dia dengan 108.000, baru nanti hasilnya adalah 2/9, kita kalikan dia dengan 108.000. Nah, 2 dikalikan 108.000 hasilnya adalah 216.000, baru dibagi dengan 9 sehingga hasilnya adalah 24.000. Nah, uang Chandra juga kita sudah menemukannya. Nah, tapi perlu kita memperhatikan di sini ada yang mengatakan sekarang uang Anton telah digunakan sebanyak 6.000. Nah, berarti uang Anton kan 36.000. Nah, sekarang kita kurangkan dia dengan 6.000. Otomatis nanti hasil uang akhir atau uang sekarang Anton adalah 30.000. Nah, sekarang perbandingannya kita buat semacam ini. Jadi 30 Anton dan Chandra perbandingannya adalah 30.000 dibandingkan dia dengan 24.000. Nah, untuk mencari perbandingannya tentunya kita memprediksi kira-kira dibagi berapa sehingga menghasilkan perbandingan. Nah, di sini saya membaginya dengan 6.000 sehingga hasilnya adalah 5/4. Ya, jadi istilahnya yang D 4/5 lah. Nggak apa-apa ya, kebalik. Yang penting intinya adalah seperti cara ini untuk menyelesaikan pertanyaan yang percis seperti nomor 7 ini. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 8. Jarak antara dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak antara kedua kota sebenarnya 420 km, skala peta yang digunakan A1 berbanding 60.000, sedangkan yang B adalah 1 berbanding 600.000, sedangkan yang C adalah 1 berbanding 1.600.000, sedangkan yang D adalah 1 berbanding 2.100.000. Untuk soal nomor 8 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini yang tepat adalah yang D. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini caranya ya. Nah, jadi perlu teman-teman memperhatikan rumus dari skala. Nah, jadi rumus yang pertama untuk skala ini adalah skala sama dengan ukuran gambar, kita bandingkan dia dengan ukuran sebenarnya atau dibagi ya. Yang B ini adalah ukuran gambar sama dengan skala, kita kalikan dengan ukuran sebenarnya. Sedangkan untuk mencari ukuran sebenarnya itu sama dengan ukuran gambar, kita bagi dengan skala. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini, jadi kita susun seperti ini nanti ya. Oke, untuk contohnya supaya kita jelas, jadi skala peta itu kan sama dengan 1 berbanding 100. Yang ini berarti setiap 1 cm jarak pada peta mewakili 100.000 cm atau 1 km jarak yang sebenarnya. Nah,
Di sini saya susun, berarti ini kan karena yang diminta adalah skala peta, berarti ini sama dengan ukuran gambar, kita bagi dengan ukuran sebenarnya. Berarti ini kita buat perbandingannya adalah 20 cm berbanding 420 km. Nah, karena ini satuannya berbeda, tentunya kita akan membuat satuannya menjadi sama. Nah, karena ini cm, supaya gampangnya berarti ini kilometernya kita ubah menjadi cm. Nah, cara mengubahnya berarti 420-nya kita kalikan dia dengan 100.000. Maka di sini hasilnya adalah 20 cm berbanding dengan 42 juta cm. Nah, perbandingannya tentunya ini kita bagi dia dengan 20. Jadi sama-sama kita bagi dengan 20 sehingga hasil akhirnya adalah 1 berbanding 2.100.000. 100 ya, 2.100.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 2 juta. Jika jarak antara dua kota pada peta 4 cm, jarak sebenarnya antara kedua kota itu adalah A 50 km, sedangkan yang B adalah 80 km, yang C adalah 500 km, sedangkan yang D adalah 800 km. Nah, untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah jadi untuk soal nomor 9 ini yang tepat tentu adalah yang B. Jadi untuk caranya ini perlu kita perhatikan lagi rumusnya. Ini seperti yang tadi, tidak perlu saya bacakan. Kita lihat bagaimana caranya untuk melihat hasilnya. Jadi ukuran sebenarnya kan 4, kita bagi dia dengan 1 berbanding 1 per 2 juta. Nanti 4-nya kita kalikan dia dengan juta per 1 sehingga menghasilkan 8 juta. Nah, kita ubah cm-nya ke kilometer dengan 8 juta, kita bagi dia dengan 100, maka hasilnya adalah 80 km. Nah, sebenarnya untuk nomor 9 ini tanpa kita memakai rumus pun kita bisa sebenarnya, karena di sini mengatakan kan di apa istilahnya di rumus skala itu atau contoh di skala itu biasanya 1 berbanding 2 juta. Berarti maksudnya adalah setiap 1 cm yang ada di peta atau skala peta itu berarti mewakilinya 2 juta. Berarti ini kan 4 cm. Otomatis nanti kita kalikan aja 2 jutanya, kita kalikan 4 cm, maka ini akan berubah menjadi 8 juta kan. Nah, setelah 8 juta ini tentunya karena di optionnya itu kilometer, berarti nanti tinggal kita mengubahnya cm-nya ke kilometer, dan untuk membaginya itu perlu kita bagi dia dengan 100.000 rupiah, sehingga 100.000 maksudnya, sehingga akan menghasilkan 80 km. Sekarang kita beralih ke soal nomor 10 atau yang terakhir. Citra mempunyai pita hias. Pita tersebut akan dipotong-potong sama panjang untuk membuat hiasan. Jika dipotong menjadi 11 potongan, panjang setiap potongan pita 12 cm. Jika Citra ingin memperoleh 16 potong pita, panjang setiap potong pita adalah A 7,75 cm, yang B adalah 8,15 cm, yang C 8,20 cm, yang D 8,25 cm. Nah, kira-kira untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat yang mana? Untuk soal nomor 10 ini tentu yang tepat adalah yang D. Nah, caranya cukup sederhana. Jadi 11 dikalikan 12 sama dengan 132. Kemudian 16 dikalikan dengan X, hasilnya adalah 16X. Otomatis nanti 132-nya ini nanti kita bagi dia dengan 16, maka hasilnya adalah 8,25. Mungkin hanya ini untuk soal matematika untuk prediksinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada hal-hal kesalahan boleh dikomentarin ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.